Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Insyaallah kita akan mempelajari di pelajaran akidah di kelas 4 ini. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar mempelajari agama kita, agama Islam yang mulai ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ya. Kita segera buka pelajarannya. Silakan dibuka bukunya masing-masing di buku pelajaran akidah semester yang pertama. Nanti ada 7 pelajaran. Ya, dari pelajaran pertama tentang hikmah penciptaan makhluk, ibadah, tauhid, derajat, ada pembagian tauhid. Insyaallah kita akan pelajari bersama. Barakallahu fikum. Nah, kita ke pelajaran yang pertama tentang hikmah penciptaan makhluk. Hikmah atau tujuan ya diciptakannya makhluk ya, terutama jin dan manusia, untuk apa? Jadi ketahuilah wahai anak-anakku bahwasanya tujuan terbesar dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Ini merupakan perintah Allah yang paling besar, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya, jadi tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Barakallahu fikum. Kemudian ibadah itu adalah mentauhidkan Allah. Sedangkan lawan dari tauhid adalah syirik. Ya, sesungguhnya syirik adalah engkau beribadah kepada Allah tetapi juga engkau beribadah kepada selain Allah. Ya, seperti orang musyrikin Quraisy, ketika mereka dalam keadaan aman mereka berdoa kepada berhala, tetapi ketika mereka dalam keadaan takut atau terjepit mereka berdoa hanya kepada Allah. Inilah orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini adalah larangan yang terbesar, yaitu syirik, kesyirikan yang harus kita jauhi. Ya, nah, kemudian dosa terbesar adalah syirik. Bahwasanya pelaku kesyirikan disebut orang musyrik. Ancaman orang-orang musyrik adalah Allah akan mengharamkan padanya surga dan mereka akan kekal di dalam neraka. Maka dari itu, wahai anak-anakku semuanya, kita harus membenci kesyirikan dan menjaga diri kita masing-masing agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, karena dosanya tadi bisa kekal di dalam neraka jika tidak bertobat. Tapi sekarang contoh macam-macam kesyirikan yang banyak terjadi di lingkungan kita ya, di sekitar kita, mungkin sering kita lihat. Nah, di antaranya adalah di sini ada menyembah berhala yang menyembah batu. Ya, ada istilahnya tempat-tempat keramat. Maka ini adalah hal yang diharamkan karena perbuatan kesyirikan. Kemudian juga ada menyembah kuburan. Nah, ini juga tidak boleh karena perbuatan syirik. Nah, kemudian juga menyembah patung ya. Nah, ini sudah jelas-jelas ya agama kekafiran, agama berhala. Ini jelas-jelas dilarang. Nah, karena itu adalah perbuatan kesyirikan. Itu diantara contoh-contoh perbuatan kesyirikan yang harus kita jauhi, dan masih banyak ya. Dari perbuatan kesyirikan nanti kalian semuanya bisa menyebutkan ya. Dan yang paling penting bagi kita adalah untuk bisa menjauhinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pada intinya tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah saja ya, dan menjauhi kesyirikan. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.